Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua rekan-rekan yang ada di dalam negara maupun yang ada di luar negara? Pada masa ini saya akan membahaskan mengenai otonomi di Aceh yang perlu diajukan segera untuk keistimewaan tanah Aceh. Maka dan justru ini saya telah menerangkan satu matlamat mengenai otonomi yang perlu dibina di Aceh, di tanah Rencong, seperti mana perjanjian PBB pada masa itu, masa perdamaian gerakan Aceh Merdeka GAM dengan TNI. PBB telah meluluskan, telah bekerjasama dengan Indonesia, berkompromi untuk memberi otonomi di Aceh selepas perdamaian. Seperti mana otonomi yang perlu dibina di Aceh mengikut prosedur rang Undang-Undang Republik Indonesia. Otonomi di Aceh yang harus dibina. Yang pertama, keamanan di Aceh terus dikekalkan tanpa ada gangguan, dan kesejahteraan kepada rakyat Aceh secara purata. Kedua, kerajaan perlu mendirikan seperti syarikat-syarikat di setiap wilayah. Apa yang perlu dibina seperti di Aceh Utara, Los Mawai, kita perlu meneguhkan kilang pengeluaran otomobil Aceh, ataupun kita perlu meneguhkan pengeluaran motor-motor produk pengeluaran Aceh. Dan juga kita perlu meneguhkan syarikat-syarikat elektronik di mana wilayah-wilayah yang ramai penduduk, supaya anak-anak Aceh dapat bekerja di salah satu syarikat yang telah ditubuhkan di Aceh. Dan juga di Aceh ada beberapa wilayah yang perlu ditubuhkan syarikat-syarikat pengeluaran produk-produk yang boleh memajukan tanah Aceh, seperti kilang pakaian dan juga kilang pengeluaran makanan dan juga kilang pengeluaran elektronik dan lain kilang yang perlu ditubuhkan di seluruh wilayah, supaya anak-anak Aceh dapat bekerja di store-store perkilangan di seluruh Aceh, di mana tempat-tempat
wisata di tempat-tempat pengunjungan turis perlu ditumbuhkan rumah-rumah penginapan seperti residen perlu dibina dengan sempurna. Dan lain lagi, semua tokoh-tokoh Aceh dan tokoh-tokoh Indonesia perlu berkompromi bagaimana cara untuk memajukan Aceh dengan cara yang sempurna, supaya kegaduhan atau pertempuran tidak berulang lagi. Bagaimana yang telah berlaku di Aceh sekian lama, pertumpahan darah telah berlaku di antara rakyat Aceh dan tentara Indonesia. Jadi kita harap pada saat ini pertumpahan darah di Aceh tidak berlaku lagi, dan keamanan diteruskan secara profesional untuk mengawal negara Aceh terus kekal bersepadu dengan Republik Indonesia, tetapi sesuai dengan perjanjian seperti mana yang telah dinyatakan oleh PBB pada masa itu. Semasa perdamaian, Aceh dan Indonesia akan diberi otonomi penuh yang istimewa untuk rakyat Aceh. Mengikut kajian Bina Akademik Aceh Internasional, otonomi di Aceh belum ada yang wujud sejak perdamaian telah berlanjut sehingga kini. Setelah berapa tahun perjanjian itu telah dinyatakan pada tahun 2005. Kini perdamaian sudah berlanjut sudah berapa tahun, sekarang sudah 2024. Jadi kenyataan ini saya akan terus terangkan pada rakyat Aceh untuk terus kekal di dalam Republik Indonesia ataupun rakyat Aceh mau keluar dari Republik Indonesia. Seandainya rakyat Aceh mau kekal dalam Indonesia dan Indonesia perlu memberi istimewa otonomi ke Aceh. Seandainya Indonesia gagal memberi otonomi ke Aceh yang sempurna, sepertinya perjanjian yang telah dinyatakan di PBB pada tahun 2005, maka Aceh perlu menarik suara kemerdekaan. Semua partai yang ada di Aceh dimusnahkan dan dibakar semua supaya pilihan rakyat tidak diwujud di Aceh. Saya tegaskan kepada semua bapak-bapak Republik Indonesia yang betul-betul mau bergabung di Aceh, perlulah Aceh diberi otonomi yang istimewa, supaya rakyat Aceh tidak kocar-kacir di mana-mana negara. Berilah istimewa otonomi di Aceh sesuai dengan perjanjian. Disebabkan hasil bumi Aceh telah lama diambil oleh kerajaan Indonesia, kenapa negara Aceh tidak dimajukan serta rakyat masih tertindas dan kemiskinan terus berlanjutan dan penindasan serta kegaduhan berlaku yang ternyata selepas perdamaian. Pada isu ini saya ingin menerangkan pada semua ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin pentadbiran negara Indonesia perlu berkompromi
dengan pemimpin-pemimpin Aceh. Bagaimana cara untuk membangun Aceh, untuk memberi otonomi di Aceh dan anak-anak Aceh supaya tiada pengangguran berlaku di Aceh. Dan juga saya sebagai anak Aceh yang berada di luar negara sangat sedih jika saya memandang rakyat Aceh di dalam kemiskinan tanpa diberi layanan yang terbaik oleh kerajaan Indonesia. Dan juga otonomi di Aceh masih miskin, seperti mana pada zaman dahulu kala semasa Aceh di dalam tangan Belanda, Aceh juga masih maju. Walau sebelum digabungkan dalam Indonesia, semasa Belanda berkuasa di Aceh, Aceh mempunyai kapal terbang dan juga mempunyai kapal laut dan juga mempunyai kereta api dan juga mempunyai kilang-kilang di Aceh. Dan rakyat Aceh tidak pernah susah. Tetapi selama Indonesia telah mengambil tanah Aceh sekian lama, Aceh semakin tertindas. Dan kapal-kapal laut Aceh tiada dan kapal terbang di Aceh pun tiada. Dan kemiskinan terus berlaku. Sekarang yang bergerak kepala kereta api lama di Aceh masa zaman Belanda telah diperbaiki, kini telah berjalan di Aceh. Apakah pandangan kerajaan Indonesia mengenai Aceh? Apakah Aceh perlu dianaktirikan ataupun bagaimana? Semua terserah kepada kerajaan Indonesia dan juga kepada pemimpin-pemimpin Aceh untuk mentadbirkan negara Aceh yang terbaik supaya Aceh dan kerajaan Indonesia tiada permusuhan. Bimbinglah Aceh dengan sempurna. Bimbinglah tanah Aceh dengan sempurna sesuai dengan perjanjian di PBB. PBB adalah satu undang-undang yang perlu kita hormati, yang perlu kita banggakan, karena PBB adalah satu penggerakan perdamaian yang paling sempurna di Aceh, dapat menghentikan peperangan yang telah dilakukan oleh Presiden Bambang Susilo. Saya sangat berterima kasih kepada Bambang Susilo SBY karena dapat menghentikan perang, menjalankan perdamaian dengan PBB sesuai dengan perjanjian. Tetapi hanya satu sahaja yang gagal, karena otonomi tidak diajukan di Aceh dengan sempurna, sehingga penindasan terhadap rakyat Aceh serta pengangguran semakin melonjak dan kemiskinan terhadap rakyat Aceh semakin terbina. Jadi pada masa ini saya sangat mengharapkan kepada pemimpin-pemimpin Indonesia dan juga semua pemimpin-pemimpin Aceh berkompromi secara sempurna untuk memajukan Aceh dengan sempurna dan memberi otonomi ke Aceh sesuai dengan perjanjian di PBB 2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.